Kecelakaan mahasiswa UI dengan pensiunan polisi menjadi perhatian publik lantaran almarhum Hasya ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini juga menjadi tanda tanya keluarga korban karena munculnya dugaan keberpihakan polisi mengingat penabrak adalah purnawirawan polisi. Bagaimana pandangan Kompolnas dalam kasus ini? Sudah bergabung bersama kami Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto. Selamat sore Pak Beni. Selamat sore. Baik. Pak Beni, keluarga dan juga masyarakat menduga ada keberpihakan polisi terhadap pelaku yang merupakan pensiunan polisi. Apa respon Kompolnas? Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa kasus ini sempat dulu ramai di media pada saat segera setelah kejadian. Karena di sana juga beredar berita bahwa si penabrak kemudian kabur, tidak mau menolong korban dan sebagainya. Diduga oknum anggota polisi dan sebagainya. Ketika itu kami dari Kompolnas sudah minta klarifikasi. Apakah benar ceritanya seperti itu? Nah, saya pikir masalah itu sudah selesai karena ini terjadi kan 6 Oktober 2022. Betul. Kenapa baru sekarang ramainya gitu? Nah, ini kami juga akan mempertanyakan kok segitu lama prosesnya. Dan yang kedua, waktu itu juga kami sampaikan, hati-hati ini sangat sensitif karena pihak lainnya adalah pensiunan polisi, sehingga pasti akan ada kecurigaan, keberpihakan dan sebagainya. Saya pesankan juga agar transparan dalam penanganan kasus ini. Nah, kami sudah melakukan klarifikasi, kami sudah mendapatkan hasil pemeriksaannya dan sebagainya. Memang ini sudah melalui satu proses. 12 saksi sudah diperiksa, kemudian ahli pidana juga sudah diperiksa, kemudian disimpulkanlah seperti itu. Nah, dalam kaitan ini menurut saya yang penting adalah bagaimana mengkomunikasikan dengan pihak keluarga dan pengacaranya. Kalau menurut saya tidak ada salahnya hasil penyidikan ini dipaparkan ke pengacaranya. Ini bentuk transparansi. Sehingga nanti bisa tahu persis peristiwanya seperti apa. Menurut saksi-saksi yang melihat itu seperti apa. Kan ini ada orang yang tidak melihat tapi berkomentar. Nah, ketika saksi-saksi yang melihat itu menjelaskan dalam berita acara, kemudian nanti pendapat ahli juga menjelaskan kasus ini kasus apa, maka diharapkan dari sisi pembuktian clear dulu lah. Kalau dari sisi pembuktian clear, tentunya berikutnya sejauh mana pihak pengemudi Pajero itu melakukan pendekatan kepada keluarga, bentuk empatinya lah. Pak Beni, tadi Anda katakan Anda sudah membaca laporan atau hasil pemeriksaan ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang Anda baca, apakah harus sampai dijadikan tersangka korban yang sudah meninggal ini? Nah, justru karena ada ahli pidana yang memberikan pendapat atas hasil pemeriksaan ini kepada pengemudi Pajero, unsurnya tidak terpenuhi. Yang terpenuhi justru pengemudi sepeda motor. Seperti itu dari kesimpulan ahli pidana. Maka menurut saya ini perlu dikomunikasikan langsung, diundang pengacaranya, dipaparkan supaya nanti pengacaranya bisa menjelaskan kepada pihak keluarga, inilah hasil maksimal yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Diharapkan ini bisa menetralisir berita-berita yang tidak sesuai fakta. Baik, yang Pak fakta Beni. Benar adalah saksi mata yang melihat peristiwa itu. Oke, baik. Pak Beni, kalau kita melihat berdasarkan pemaparan dari pihak kepolisian, Polda Metro Jaya mengatakan bahwa sopir mobil ini kan posisinya tidak bisa cukup waktu untuk menghentikan kendaraannya sehingga sampai harus terjadi kecelakaan itu. Tetapi tidak ditetapkan sebagai tersangka menurut polisi karena posisinya benar. Kalau kita komparasikan, bandingkan dengan kejadian ada aksi pemuda yang menabrakkan diri ke truk hanya untuk kepentingan konten, sopir truknya tidak tahu apa-apa, posisinya juga benar tapi dijadikan tersangka. Ini kan hal yang sangat kontras. Bagaimana menurut Anda?
Jadi dalam konteks ini tentunya kembali ya, kita tidak boleh mengomentari tanpa kita melihat fakta, membaca fakta pembuktiannya. Karena kalau hanya dilihat dari angle-angle masing-masing, ceritanya juga akan lain. Sama ketika kami menerima informasi kasus ini pertama, itu di benak kami, wah ini jangan-jangan pengemudi Pajero itu habis nabrak kabur. Nah ternyata dari hasil pemeriksaan habis terjadi peristiwa itu, dia turun, dia minta tolong orang yang ada di situ untuk memanggil ambulans. Setelah ambulans datang, dia ikut serta ke rumah sakit. Ini menurut keterangan saksi-saksi. Nah ini kan jadi antara isu yang beredar dengan faktanya berbeda begitu. Baik. Pak Beni, kemudian dari pihak keluarga korban pun ini juga mengaku ada upaya dari pihak polisian untuk meminta dari pihak keluarga ini untuk bisa diselesaikan secara berdamai saja lah. Ini bagaimana sorotan Kompolnas soal hal ini? Ya dalam hal ini kita semua tahu ya, keluarga berduka, kehilangan dan sebagainya. Satu sisi, di sisi lain ada pembuktian secara hukum demikian. Nah ini kalau diambil bentuk rasa empati kepada keluarga yang kehilangan anaknya, tentunya bentuk musyawarah, kemudian bertemu untuk nanti menjelaskan masalahnya. Ini salah satu langkah yang menurut saya juga bisa ditempuh. Karena hukumnya udah nggak jalan. Karena bagaimanapun hasil pembuktiannya seperti itu. Berbeda kalau pasalnya terpenuhi, unsurnya terpenuhi, maka pilihannya langsung maju ke pengadilan. Biarlah nanti di pengadilan dibuktikan apakah bersalah atau tidak. Jadi ini upaya damai dan sebagainya dalam beberapa kasus dilakukan sebagai bentuk empati. Tetapi rata-rata perkaranya tetap jalan gitu. Baik, kita tunggu saja bagaimana keberlanjutan dari hal ini karena kita tahu bahwa pihak keluarga korban ini berniat untuk mengajukan pra peradilan. Terima kasih Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.